Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, mari sambil berdiri kita mulai ibadat minggu ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat. Pertama ayat 1 hingga ayat 2. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats yang memimpin kita dalam kebaktian minggu pagi ini terambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu
bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami masih saling menyakiti dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, bahkan terhadap orang lain yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Kami datang, kami mohon kepadamu Bapa, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan penuh sukacita, kita mendengar berita anugerah Allah yang mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari sambil berdiri, kita bermazmur bagi Allah dengan mengucapkan bersama-sama Mazmur 102 ayat 13 sampai 23. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan,
untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagian minggu ini terambil dari Ratapan 5 ayat 1 sampai 22. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Kini tibalah saatnya untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah kami semua ya Allah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami maksud-maksud-Mu. Inilah doa dan seruan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion, dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan ke hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkebungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala.
Atau apakah Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Hari ini hari pertama di bulan Agustus. Bulan Agustus gemit merayakannya sebagai bulan kebangsaan yang di dalamnya ada perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi fakta masih berbicara tentang duka negeri ini, duka umat manusia akan pandemi COVID yang belum berakhir. Kita terus berada pada masa-masa yang sulit, di mana berubah-ubah status dari COVID ini. Adanya varian yang baru itu cukup mengancam persekutuan kita, bahkan nyawa kita sendiri. Kita sungguh terjajah oleh virus ini. Kerinduan terbesar dari seluruh umat manusia adalah kita dapat keluar dari malapetaka ini. Karena itu pihak pemerintah, gereja, semua yang terkait di dalamnya memberi banyak peraturan-peraturan untuk kita menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga persekutuan. Protokoler kesehatan yang ketat, standar 5M, ada PPKM, itu dari level 1, 2, 3, sampai 4. Lockdown dan seterusnya. Semua ini berupaya agar kita dipulihkan, disembuhkan, dan bebas dari pandemi ini. Kita tidak tahu ini sampai kapan. Tema minggu pertama bulan Agustus adalah Allah sumber pemulihan bangsa. Tema ini didasarkan pada kitab Ratapan 5 ayat 1 sampai 22 bacaan kita pagi ini. Mari kita lihat ayat-ayat itu. Yang pertama ayat 1 sampai 6. Sebuah permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Permohonan kepada Allah agar Israel dipulihkan. Karena mereka ditindas di tanah sendiri. Diusir dari rumah sendiri. Orang-orang lelaki ditawan. Mau minum air harus bayar, mau dapat kayu harus bayar, dan lebih daripada itu harus berani hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan. Artinya siap sembah berhala.
Israel sudah tidak tahan dengan penjajahan lahir, batin, dan jasmani. Karena itu kita lihat ayat 1 seruan, ingatlah ya Tuhan, pandanglah kami, lihatlah kami. Ini seruan umat manusia abad ini. Pulihkan dunia ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Ini doa-doa kita yang tidak pernah putus. Yang kedua, doa ini diiringi dengan pengakuan dosa. Kita lihat itu di ayat 7. Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Ada dosa turun-temurun, dosa yang tidak diakui, tidak dilepaskan, tidak dibebaskan. Itu akan menjadi beban generasi berikutnya. Yang ketiga ayat 8-11. Pengaduan umat kepada Allah. Bahwa segala bencana dalam penjajahan Israel, mereka hilang harga diri dan hilang martabat sebagai sebuah bangsa. Di setiap jalan, nyawa mereka terancam oleh pedang. Kita di sini di kiri kanan, muka belakang, di semua jalan kita terancam oleh virus. Untuk makan dan minum mereka harus siap terbakar matahari. Bahkan ada hal-hal yang lebih buruk. Ibu-ibu, mama-mama, gadis-gadis diperkosa. Betapa kelam dan menyedihkan kehidupan bangsa Israel. Sebagai bangsa yang jaya di masa Raja Daud dan Salomo, kini mereka terjajah oleh bangsa asing. Sebuah gambaran yang hampir mirip dengan Indonesia dalam masa penjajahan. Dijajah oleh Inggris, Belanda, Jepang, Portugis beratus-ratus tahun. Dan di tahun 45 Indonesia merdeka bebas dari kejamnya perbudakan asing. Di akhir bacaan kita ayat 19 dan 22 sebuah doa pemulihan. Agar Allah berbelas kasih, mengampuni, membebaskan dan memulihkan Israel. Kita lihat ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dulu kala. Ini doa-doa kita. Kita ingin kembali seperti yang dulu. Bebas dari ancaman-ancaman yang merenggut nyawa dan hidup kita. Sebuah doa untuk dunia, untuk bangsa yang sedang terpuruk oleh pandemi 19. Dan bagi kita di Nusa Tenggara Timur dalam pasca siklon Seroja. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berpengharapan pada Allah, pengendali segala zaman dan waktu. Mari kita lihat dengan iman apa rencana Tuhan di balik pandemi 19 dan badai Seroja yang sudah kita lewati. Yang pertama, lihatlah Allah dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Karena Allah lebih besar, lebih berkuasa dari segala masalah kehidupan manusia. Jiwa dari bacaan hari ini adalah bagaimana kita melihat segala tekanan-tekanan hidup
yang menyiksa kita sebagai proses yang Allah siapkan untuk kita dipulihkan. Proses utama adalah kita harus sadari akan dosa-dosa kita untuk kembali pada kebenaran Allah. Hukuman yang dialami Israel untuk mengajarkan mereka bahwa dalam kemarahan Allah memilih Israel melewati cobaan-cobaan yang berat untuk mereka ditebus menjadi umat yang baru. Yang kedua, Israel dipilih dan dipulihkan dengan waktu dan cara Allah. Waktu yang lama dari penindasan untuk mereka belajar membangun relasi dan percaya yang benar kepada Allah. Dan yang utama adalah terus bangkit dari keterpurukan untuk mengandalkan Tuhan. Sebagai warga Gemit, kita merayakan bulan kebangsaan dengan perasaan sedih akan bencana COVID yang belum reda dan pasca Seroja yang merugikan banyak pihak. Tangisan duka ada di mana-mana. Putus asa dan kecewa atas kehilangan orang terkasih ada di mana-mana. Berjuang untuk sembuh dari COVID. Berjuang untuk tempat tinggal yang baru karena Seroja. Banyak duka masih tergambar di negeri ini. Mari kita belajar untuk melihat cara Allah mengasihi kita di tengah cobaan dunia yang berat. Mari kita taat pada protokoler kesehatan, karena itu cara sederhana untuk kita semua dipulihkan. Sebab bencana terberat dari COVID-19 adalah ratapan dan duka cita. Kita berharap dengan iman agar Tuhan pulihkan dunia dan bangsa kita tercinta. Dan sekali lagi, mari kita pulihkan dengan mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari persekutuan sebagai gereja. Standar 5M, program vaksin, mari kita ikuti dengan baik. Bahkan mari kita jadi pemberita-pemberita yang benar dan bertanggung jawab, terutama di media sosial. Agar pemulihan negeri kita, orang-orang di sekitar kita, dapat mengalami kemajuan. Mari kita bergandengan tangan untuk pemulihan kehidupan bersama. Kerja jujur, kerja ikhlas, kerja tuntas, takut akan Tuhan adalah standar hidup untuk kita perangi COVID-19. Sebagai pemerintah, sebagai gereja, jemaat atau masyarakat, mari kita juga bangun kerjasama yang benar. Saya mau bilang jangan ada dusta di antara kita. Sehingga ratapan dan duka cita kita kurangi, bahkan bisa hilang dari negeri kita. Proses pemulihan badai Seroja adalah juga sebuah pergumulan iman untuk mendekatkan kita mengandalkan Tuhan. Seroja mengajarkan kita bahwa tidak ada manusia super. Seroja pun adalah badai yang takluk di tangan Tuhan. Dan kita manusia yang rapuh, rentan oleh bencana, oleh penjajahan. Karena itu sekali lagi andalkan Tuhan. Carilah Tuhan dan carilah wajahnya selalu. Kalau kita ingin dipulihkan, mari pemulihan itu adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan setiap orang. Kebutuhan
semua orang, bahkan dunia dan bangsa kita. Ingatlah bahwa kita manusia terbatas. Dalam keterbatasan ada hikmat untuk kita terus beriman di tengah bencana. Dan kita berharap tangan Tuhan bekerja memulihkan hidup umat manusia, memulihkan bangsa, dunia yang sedang menangis. Amin. Mari sambil berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan ini, marilah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kuduskanlah persembahan ini. Semuanya Tuhan punya, dan kami memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pemimpin perjalanan bangsa, pemimpin perjalanan hidup manusia.
Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh memasuki hari pertama di bulan Agustus, bulan kebangsaan, dalam perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami boleh belajar dari firman-Mu betapa penjajahan yang merusak hidup kami, baik jasmani, rohani, semuanya itu dalam kendali kuasa Tuhan. Dan sebagai bangsa yang merayakan kemerdekaan, kami masih terbelenggu oleh virus corona yang mengancam dunia, bangsa, dan sekeliling hidup kami. Kasihani dan ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami, dan pulihkan kami dengan kemuliaan-Mu. Bebaskan kami dengan rancangan setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Di tengah beban-beban hidup yang berat, Tuhan menyediakan pemulihan. Beri kami berharap senantiasa pada Tuhan, agar kami dapat melewati pandemi ini dengan kasih dan setia-Mu. Kami datang membawa seluruh pergumulan kami, tiap-tiap rumah tangga kami yang beribadah, persekutuan kami dalam rumah tangga, bapa, mama, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan menopang. Dan di setiap pergumulan keluarga kami mohon perlindungan, penjagaan, dan kemuliaan Tuhan melingkupi kami. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah karena fisik yang terganggu, bahkan yang sedang mengalami perawatan COVID-19. Kasihanilah ya Tuhan dengan anugerah dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi kekasih kami Diana Mbuik dalam perawatan di Surabaya, Ibu Ike Sinla Endolu, Bapak Nixon Panggidae, Bapak Ferry Sinlae, Mama Naomi Ndon, Mama Nona Ndon Kila, Nona Salipelo, Mama Berta Sobelan Daumanu, Oma Longo, semua yang mengalami kesakitan. Kuduskan makanan, minuman, obat-obatan, agar kesembuhan hanya dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, kehilangan kekasih-kekasih mereka, keluarga Sau, keluarga Pingak, keluarga Henuk, keluarga Detan. Sampailah di semua pergumulan duka, dan Tuhan beri kekuatan yang baru. Kekasih-kekasih kami yang bersyukur dengan berbagai-bagai perkara iman. Ada ulang tahun pernikahan ke-25 dari keluarga Johan Sobelan. Ulang tahun kelahiran ke-54
dari Mama Cornelia Telupere. Segala anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hari, bulan, dan tahun yang bertambah, cukupkan dalam kelimpahan setiamu. Ya Tuhan, kami menyerahkan tiap keluarga dan pergumulannya. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Tiap rumah tempat berteduh, Tuhan melindungi. Janda duda, yatim piatu, mereka yang berkesusahan, kasih Tuhan melimpah atas mereka. Kami menyerahkan pelayanan gereja Tuhan, para pelayan majelis dan seluruh jemaat, para koster, dan semua perangkat pelayanan. Tuhan memberkati, sehingga di minggu pelayanan yang baru, segala pekerjaan-Mu kami kerjakan dalam selamat, dalam sehat, dan dalam kuat yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi pembangunan gedung kebaktian yang baru. Berkati panitia dengan seluruh program pelayanan, persiapan-persiapan, secara khusus sayembara desain gedung kebaktian yang sedang berlangsung. Tuhan ada bersama-sama di dalam pekerjaan ini. Melewati, menggumuli pandemi COVID-19, menggumuli pasca seroja, Tuhan beri kuat, sehingga seluruh jemaat Tuhan dalam hidup bersama, kami saling melayani dalam kasih Tuhan. Bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, pakai mereka sebagai alat pelayanan-Mu. Kami serahkan pergumulan dunia, pergumulan bangsa, pergumulan sekeliling hidup kami, lingkungan kami tinggal, kami serahkan dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sambil berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian Tunjukkan Kuasa-Mu.
kita percaya bahwa Allah selalu memberkati kita dalam seluruh kehidupan, pekerjaan, dan pergumulan kita. Karena itu dengan yakin, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai setiap keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Satu, dua, tiga. Salam.